Pernahkah Anda menatap bibit tanaman Anda dan merasa sangat putus asa karena daunnya berubah menjadi kuning pucat? Anda sudah menyiramnya, Anda sudah memberinya cahaya, tetapi tanaman kecil itu tetap terlihat sedih dan seolah menolak untuk tumbuh. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu trik yang sangat murah dan sederhana yang bisa mengubah bibit kuning layu itu menjadi hijau zamrud yang subur hanya dalam hitungan hari? Ya, hari ini kita akan membongkar rahasia ajaib tentang semprotan daun magnesium. Kebanyakan orang berpikir bahwa masalah tanaman selalu berawal dari kekurangan air atau tanah yang buruk. Itu adalah mitos yang sangat menyesatkan. Di video ini, Anda akan menemukan kebenaran yang tidak banyak dibicarakan, rahasia yang disimpan rapat oleh para petani komersial. Siapkan diri Anda, karena cara pandang Anda terhadap perawatan tanaman akan berubah selamanya. Dan sebelum kita mulai, saya ingin tahu, seberapa sering Anda membuang bibit tanaman karena mengira mereka sudah mati? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Sebelum kita masuk ke bagian praktisnya, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Selama bertahun-tahun, banyak tukang kebun pemula diajarkan bahwa semua makanan tanaman harus masuk melalui akar dan tanah. Ini adalah konsep klasik yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Akar menyerap air dan mineral, lalu mengirimkannya ke atas. Namun, ada satu nutrisi penting yang seringkali gagal melakukan perjalanan ini dengan baik, yaitu magnesium. Magnesium bukanlah bahan kimia yang aneh. Magnesium adalah mineral alami yang merupakan jantung dari setiap tanaman hijau. Tanpa mineral ini, tanaman tidak bisa memproduksi klorofil. Dan seperti yang kita pelajari di sekolah dasar, klorofil adalah zat yang membuat daun menjadi hijau dan memungkinkan tanaman mengubah sinar matahari menjadi energi. Tanpa magnesium, pabrik makanan di dalam tanaman akan mogok kerja. Masalahnya, akar bibit yang masih sangat muda seringkali tidak cukup kuat untuk menyerap magnesium dari tanah, terutama jika suhu tanah sedang dingin. Itulah sebabnya kita membutuhkan jalan pintas yang brilian, yaitu memberikan makanan langsung melalui daun. Mari kita mulai dengan mengamati masalah utamanya secara langsung. Pernahkah Anda melihat bibit tanaman Anda tiba-tiba berubah menjadi kuning pucat yang menyedihkan? Kondisi ini sering disebut sebagai klorosis oleh para ahli botani. Tapi apa sebenarnya klorosis itu? Bayangkan bibit tomat kecil Anda yang baru tumbuh dengan bangga beberapa hari lalu. Tiba-tiba daun-daun di bagian paling bawah mulai kehilangan warna hijau cerahnya. Urat-urat daun mungkin masih terlihat sedikit hijau, tetapi sisa daunnya berubah menjadi kuning kusam. Ini adalah tanda bahaya klasik yang dikirimkan oleh tanaman Anda. Tanaman tersebut sedang berteriak meminta tolong. Banyak pemula mengira ini adalah tanda bahwa tanaman akan mati karena usia tua. Padahal bibit itu masih sangat muda. Mitos yang beredar adalah bahwa daun bawah memang selalu mati, dan itu wajar. Hal itu sama sekali tidak benar untuk bibit yang sehat. Daun menguning pada tahap awal ini hampir selalu merupakan tanda kekurangan nutrisi akut. Dan nutrisi yang paling sering hilang adalah magnesium. Tanaman tomat Anda tidak sedang bersiap mati, ia hanya sangat kelaparan. Jika kita tidak segera memberinya makan, pertumbuhannya akan melambat drastis. Jadi, penting mengenali tanda ini sebagai panggilan darurat yang harus ditangani. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang saat melihat daun kuning adalah langsung mengambil teko air. Mereka berpikir, oh daunnya layu dan kuning, pasti tanaman ini sangat kehausan. Ini adalah mitos fatal yang sering membunuh bibit tanpa disadari. Mari kita luruskan fakta ini sekarang juga. Menyiram tanaman yang mengalami klorosis karena kurang magnesium dengan lebih banyak air justru akan memperburuk keadaan. Mengapa demikian? Karena menyiram secara berlebihan akan mengusir oksigen dari dalam tanah. Akar tanaman juga butuh bernapas. Jika akar terendam air terus-menerus, mereka akan mulai membusuk. Selain itu, air yang terlalu banyak justru akan mencuci habis sisa-sisa nutrisi yang masih ada di dalam pot pembibitan Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang sakit perut karena salah makan, lalu seseorang memaksa Anda untuk meminum galon demi galon air putih. Tentu saja itu tidak akan menyembuhkan sakit perut Anda, malah membuat Anda merasa semakin tersiksa. Begitu pula dengan bibit cabai atau paprika Anda. Daun kuning itu bukan tanda haus, melainkan tanda kekurangan mineral spesifik. Berhentilah menyiram secara membabi buta dan mulailah mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman mungil tersebut. Lalu mengapa akar tanaman tidak bisa mengambil magnesium dari dalam tanah?
Padahal mungkin Anda sudah menggunakan tanah campuran yang mahal. Jawabannya terletak pada sistem perakaran bibit yang masih sangat rapuh. Akar bibit itu seperti sistem pencernaan bayi yang baru lahir. Mereka belum bisa mencerna makanan yang terlalu berat atau menyerap nutrisi dengan sempurna jika kondisinya tidak ideal. Salah satu musuh utamanya adalah suhu. Jika Anda menanam bibit di awal musim atau di ruangan yang menggunakan pendingin udara, suhu tanah bisa menjadi terlalu dingin. Saat tanah dingin, pergerakan magnesium di dalam tanah menjadi sangat lambat. Akar bibit yang malas dan kedinginan tidak akan mau bekerja keras untuk menyerapnya. Faktor lainnya adalah tingkat keasaman tanah. Jika keasaman tanah terlalu tinggi atau terlalu rendah, magnesium akan terkunci rapat di dalam butiran tanah. Ia ada di sana, tetapi tanaman Anda tidak bisa memakannya. Ini seperti mengunci sekotak makanan lezat di dalam berangkas kaca transparan. Tanaman bisa melihatnya, tetapi perlahan mati kelaparan di sebelahnya. Itulah sebabnya mengandalkan akar saja, pada tahap pembibitan sangatlah berisiko. Sekarang, mari kita bicarakan mengapa magnesium adalah sang pahlawan utama. Apa hebatnya mineral yang satu ini? Untuk memahaminya, kita perlu melihat struktur kimia klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Jika kita melihat molekul klorofil di bawah mikroskop super canggih, kita akan melihat sebuah struktur yang rumit. Dan coba tebak apa yang ada tepat di tengah-tengah struktur itu? Ya, satu atom magnesium. Magnesium bertindak sebagai jangkar yang menyatukan seluruh molekul hijau tersebut. Bayangkan sel darah merah di dalam tubuh manusia. Darah kita membutuhkan zat besi agar bisa berfungsi mengikat oksigen. Jika kita kekurangan zat besi, kita menjadi pucat dan lemah karena anemia. Nah, magnesium adalah setara dengan zat besi untuk tanaman. Klorofil adalah darah hijau bagi tanaman. Tanpa magnesium, klorofil tidak bisa terbentuk. Tanpa klorofil, daun kehilangan warnanya dan menjadi kuning pucat. Proses fotosintesis terhenti sepenuhnya. Tanaman tidak bisa lagi mengubah cahaya matahari menjadi gula dan energi. Jadi, memberikan magnesium sama seperti memberikan transfusi darah darurat yang menyelamatkan nyawa bibit tanaman yang sedang sekarat. Karena kita tahu akarnya sedang bermasalah dan tidak bisa diandalkan, kita harus menggunakan jalur alternatif yang lebih cepat. Disinilah metode pemupukan daun atau foliar feeding masuk. Pemupukan daun adalah proses menyemprotkan larutan nutrisi cair langsung ke permukaan daun tanaman. Tapi, bagaimana daun bisa makan? Daun memiliki jutaan pori-pori mikroskopis yang disebut stomata. Stomata ini berfungsi seperti mulut-mulut kecil. Biasanya, stomata terbuka untuk menyerap karbon dioksida dari udara. Namun, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa stomata juga bisa menyerap air dan nutrisi cair dengan sangat efisien. Mitos bahwa daun bersifat tahan air dan tidak bisa menyerap nutrisi telah lama terbantahkan. Sebagai ilustrasi, memupuk lewat akar itu ibarat kita makan makanan padat. Butuh waktu berjam-jam untuk mencernanya di perut dan mengalirkannya ke darah. Sedangkan menyemprotkan pupuk cair langsung ke daun itu ibarat pasien rumah sakit yang mendapatkan asupan nutrisi langsung melalui infus di pembuluh darahnya. Nutrisi itu langsung masuk ke sistem tanpa harus melewati proses pencernaan yang panjang dan rumit. Satu hal yang paling menakjubkan dari metode semprotan daun ini adalah kecepatan reaksinya. Anda tidak perlu menunggu berminggu-minggu untuk melihat hasilnya. Saat Anda menyiram pupuk ke tanah, butuh waktu sangat lama bagi pupuk itu untuk diurai oleh bakteri tanah, diserap oleh akar, dan dipompa perlahan ke atas batang menuju daun. Seringkali, bibit yang sudah kuning parah tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu proses tersebut. Mereka akan mati sebelum nutrisi itu tiba. Sebaliknya, penyerapan melalui daun terjadi hampir seketika. Banyak tukang kebun profesional melaporkan bahwa bibit yang layu dan menguning bisa mulai menunjukkan perubahan warna hijau hanya dalam waktu 48 jam setelah penyemprotan pertama. Bayangkan itu, 2 hari saja. Contohnya, ada seorang petani paprika yang seluruh bibitnya menguning pucat karena suhu malam yang tiba-tiba turun. Dia menyemprotkan larutan magnesium di pagi hari. Pada hari ketiga, daun-daun baru yang muncul sudah berwarna hijau tua yang sangat pekat dan sehat. Kecepatan ini menjadikannya senjata paling ampuh untuk menyelamatkan tanaman yang berada dalam kondisi kritis.
Lalu, jenis magnesium apa yang harus kita gunakan? Tentu saja kita tidak bisa menggunakan potongan logam magnesium. Rahasia murah dan mudah yang digunakan oleh tukang kebun di seluruh dunia adalah garam Inggris. Nama kimia dari garam Inggris ini adalah magnesium sulfat. Mengapa magnesium sulfat sangat istimewa? Karena senyawa ini mengandung dua elemen yang luar biasa sekaligus. Pertama, tentu saja magnesium yang sangat kita butuhkan untuk membuat klorofil. Kedua, ia mengandung sulfur atau belerang. Sulfur adalah elemen jejak yang sering dilupakan. Padahal sulfur sangat penting untuk membantu tanaman memproduksi vitamin dan protein asam amino. Sulfur juga membantu membangun daya tahan tanaman terhadap beberapa jenis penyakit jamur. Jadi, dengan menggunakan garam Inggris, Anda sebenarnya membunuh dua burung dengan satu batu. Anda memperbaiki kekurangan magnesium sekaligus memberikan suplemen kesehatan berupa sulfur. Selain itu, magnesium sulfat sangat mudah larut dalam air putih biasa, tidak meninggalkan residu berbahaya, dan 100% aman untuk sistem pertanian organik. Ini adalah keajaiban alam yang tersedia di berbagai toko terdekat Anda. Namun, ada satu peringatan keras saat Anda pergi membeli garam Inggris ini. Anda harus sangat berhati-hati dalam memilih produknya. Garam Inggris biasanya dijual di apotek, toko obat, atau toko bahan kimia. Di apotek, produk ini sering dijual sebagai garam mandi untuk merendam kaki yang pegal atau tubuh yang lelah. Masalahnya, banyak pabrik yang menambahkan minyak esensial, pewangi buatan, dan pewarna ke dalam garam mandi tersebut. Misalnya, garam Inggris dengan aroma lavender yang berwarna ungu. Jangan pernah menyemprotkan produk beraroma ini ke tanaman Anda. Mitosnya adalah, aroma lavender mungkin akan menjauhkan hama. Kenyataannya, minyak esensial buatan dan bahan kimia pewangi itu akan membakar daun bibit Anda secara instan. Daun akan melepuh dan mati dalam hitungan jam. Saya pernah melihat seorang pemula kehilangan 10 pot bibit tomat berharga karena ia menyemprotkan garam Inggris beraroma bunga mawar. Pastikan Anda membaca label kemasan dengan sangat teliti. Anda hanya boleh membeli 100% magnesium sulfat murni. Produk ini tidak berbau, berwarna putih kristal bening, dan terlihat persis seperti garam dapur yang sedikit lebih kasar. Sekarang kita masuk ke resep rahasianya. Berapa banyak yang harus kita gunakan? Aturan emas dalam pemupukan daun adalah lebih sedikit itu jauh lebih baik daripada terlalu banyak. Jangan serakah. Jika larutannya terlalu pekat, garam tersebut akan menarik air keluar dari daun tanaman dan menyebabkan daun mengering parah. Dosis yang paling aman dan terbukti efektif untuk bibit tanaman adalah 1 sendok teh peres garam Inggris murni, dilarutkan ke dalam 1 liter air bersih. Sekali lagi, hanya 1 sendok teh untuk 1 liter air. Jangan menambahkan 2 atau 3 sendok dengan harapan tanaman akan tumbuh 3 kali lebih cepat. Itu adalah kesalahan fatal. Cukup masukkan bubuk kristal tersebut ke dalam botol semprot yang sudah berisi 1 liter air, lalu kocok kuat-kuat selama 1 menit. Garam Inggris sangat mudah larut, jadi Anda tidak akan melihat sisa butiran putih di dasar botol setelah dikocok. Jika Anda hanya memiliki beberapa pot bibit di ambang jendela kamar, Anda bisa membuat setengah liter saja dengan menggunakan setengah sendok teh. Resep sederhana inilah yang akan mengembalikan nyawa ke dalam tanaman mungil Anda. Tunggu dulu, jenis air apa yang Anda gunakan? Ini mungkin terdengar sepele, tetapi kualitas air memainkan peran yang sangat besar dalam keberhasilan semprotan daun ini. Sebagian besar dari kita menggunakan air keran dari ledeng. Masalahnya, air ledeng di perkotaan seringkali mengandung klorin atau kaporit yang tinggi untuk membunuh bakteri. Klorin sangat tajam dan bisa merusak pori-pori halus pada daun bibit muda, menghalangi penyerapan nutrisi. Jadi, mitos bahwa semua air putih itu sama, baiknya untuk tanaman adalah salah besar. Cara terbaik adalah menggunakan air hujan alami, karena air hujan sangat lembut dan disukai oleh semua tanaman. Namun, jika Anda tidak memiliki air hujan, jangan khawatir. Ada trik yang sangat mudah. Tampung 1 liter air ledeng ke dalam wadah terbuka atau ember kecil, lalu biarkan di luar semalaman. Dalam waktu 12 hingga 24 jam, sebagian besar klorin akan menguap ke udara. Setelah itu, air tersebut menjadi jauh lebih aman dan siap dicampur dengan 1 sendok teh magnesium sulfat Anda. Langkah kecil ini memastikan bahwa daun tanaman benar-benar membuka pori-porinya tanpa takut tersengat bahan kimia.
Ada satu bahan tambahan lagi yang bisa mengubah larutan Anda dari sekadar biasa saja menjadi setingkat kualitas profesional. Daun beberapa tanaman memiliki lapisan lilin alami. Pernahkah Anda melihat air hujan jatuh ke atas daun kubis atau daun talas? Air itu akan membentuk butiran bulat seperti mutiara dan langsung menggelinding jatuh ke tanah. Ini disebut efek daun teratai. Jika air campuran kita langsung jatuh ke tanah, daun tidak akan punya waktu untuk menyerap nutrisinya. Untuk mengakali hal ini, kita perlu menambahkan zat perekat pembasah. Kedengarannya rumit, tetapi Anda punya bahan ini di dapur Anda. Cukup tambahkan 1 tetes. Ingat, hanya 1 tetes kecil sabun pencuci piring cair yang paling ringan ke dalam campuran 1 liter air Anda. Sabun ini bertindak sebagai surfaktan. Ia akan memecah tegangan permukaan air. Akibatnya, saat Anda menyemprotkan air ke daun, air tidak akan membentuk butiran dan jatuh, melainkan akan menyebar rata membentuk lapisan tipis yang menempel di seluruh permukaan daun. Trik 1 tetes sabun ini akan melipat gandakan tingkat penyerapan magnesium ke dalam jaringan tanaman Anda secara drastis. Setelah larutan ajaib kita siap, bagaimana cara menyemprotnya yang benar? Ini bukan sekadar asal semprot dari jarak jauh. Teknik adalah segalanya. Ambil botol semprot Anda dan atur noselnya ke semburan yang paling halus, seperti kabut ringan. Jangan menggunakan semburan air yang tajam dan keras, karena itu bisa mematahkan batang bibit yang rapuh. Langkah pertama, semprot bagian atas daun secara merata sampai basah. Tapi jangan berhenti di situ. Disinilah rahasia sebenarnya berada. Sebagian besar pori-pori atau stomata yang bertugas sebagai mulut tanaman tidak berada di bagian atas daun. Mereka bersembunyi di bagian bawah atau punggung daun. Oleh karena itu, miringkan botol Anda atau angkat perlahan daun bibit tersebut, lalu semprotkan kabut magnesium ke bagian bawah daun secara merata. Banyak orang gagal melihat hasil dari pupuk daun karena mereka hanya membasahi bagian atasnya saja. Bayangkan Anda disuruh makan tapi makanannya hanya ditempelkan di hidung Anda, bukan dimasukkan ke mulut. Pastikan Anda membasahi bagian bawah daun tempat mulut tanaman benar-benar terbuka lebar menanti makanan tersebut. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan ini? Waktu adalah faktor penentu antara menyelamatkan tanaman atau membunuhnya. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah menyemprot daun tanaman di tengah hari saat matahari sedang bersinar terik. Mengapa? Karena butiran air di atas daun akan bertindak seperti kaca pembesar kecil. Sinar matahari siang yang terik akan difokuskan oleh butiran air tersebut dan membakar daun secara langsung. Hasilnya, bibit Anda akan memiliki bercak-bercak coklat hangus yang mengerikan pada keesokan harinya. Ini bukan mitos, ini adalah hukum fisika sederhana. Waktu yang paling ideal adalah di pagi hari, sesaat setelah matahari terbit. Saat itu, stomata tanaman terbuka lebar untuk bernapas dan udara masih cukup sejuk. Daun punya waktu untuk menyerap nutrisi sebelum matahari menjadi panas. Jika Anda tidak bisa di pagi hari, pilihan kedua yang baik adalah di sore hari menjelang senja. Suhu mulai turun, dan tanaman akan menyerap larutan ajaib itu semalaman tanpa risiko terbakar. Memilih waktu yang tepat menjamin keamanan total bagi bibit berharga Anda. Sebuah pertanyaan penting muncul, seberapa sering kita harus melakukan ritual penyemprotan ini? Sekali lagi, ingat prinsip bahwa lebih sedikit itu lebih baik. Meskipun melihat daun tanaman berubah menjadi hijau subur, sangatlah memuaskan. Anda tidak boleh menyemprotnya setiap hari. Jika Anda terus membombardir daun dengan magnesium setiap hari, Anda akan menyebabkan keracunan nutrisi. Tepi daun akan mulai melengkung dan mengering karena kelebihan garam. Ada kisah nyata tentang seorang pria yang sangat senang melihat tomatnya menghijau, lalu ia menyemprotnya setiap pagi. Dalam seminggu, seluruh bibitnya rontok dan mati. Jadi, jadwal yang benar adalah menyemprotkan larutan ini 1 kali setiap 10 hingga 14 hari. Rentang waktu hampir 2 minggu ini memberi kesempatan bagi tanaman untuk memproses klorofil baru dan mendistribusikan energi ke akarnya. Jika setelah penyemprotan pertama daun sudah kembali hijau dan terlihat sehat, Anda bahkan bisa menghentikan semprotan daun ini sama sekali. Gunakan teknik ini sebagai obat pertolongan pertama, bukan sebagai makanan ringan yang diberikan setiap hari sepanjang hidup tanaman. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua tanaman merespons dengan tingkat keajaiban yang sama. Ada beberapa raja dan ratu di dunia tanaman yang sangat rakus akan magnesium.
Tanaman-tanaman inilah yang akan memberikan reaksi paling dramatis dan menakjubkan saat disemprot. Keluarga tanaman ini termasuk tomat, cabai, paprika, dan terong. Mereka adalah penghasil buah yang membutuhkan energi sangat besar, sehingga mereka membakar magnesium lebih cepat dari tanaman lain. Jika Anda menyemprot bibit terong yang kuning layu, daun barunya bisa tumbuh selebar telapak tangan manusia hanya dalam beberapa hari kemudian. Selain sayuran, bunga mawar juga sangat menyukai perawatan spa dengan garam Inggris ini. Tukang kebun mawar profesional sering menyemprotkan formula ini secara rutin untuk mendapatkan warna daun hijau gelap dan mendorong munculnya banyak tunas bunga baru yang besar. Jadi, jika fokus berkebun Anda ada pada tomat atau tanaman berbuah lainnya, resep 1 sendok teh magnesium sulfat ini harus selalu siap sedia di rak penyimpanan alat kebun Anda. Sebaliknya, bagaimana dengan tanaman lain? Apakah aman untuk menyemprot semuanya? Secara umum, larutan 1 sendok teh per liter sangat encer dan aman untuk hampir semua bibit hijau. Namun, Anda harus selalu mengamati reaksi tanaman Anda. Jangan termakan mitos bahwa satu jenis ramuan sempurna untuk semua makhluk hidup tanpa batas. Tanaman kaktus dan sukulen yang tumbuh sangat lambat, misalnya, tidak memerlukan banyak magnesium sama sekali. Daun mereka yang tebal berdaging juga memiliki lapisan lilin yang sangat tebal yang sulit ditembus air. Menyemprot sukulen malah berisiko memicu kebusukan daun. Ada juga beberapa tanaman hias sensitif seperti pakis tertentu yang mungkin tidak menyukai garam berlebih di daunnya. Cara terbaik dan paling bijak adalah selalu melakukan uji coba terlebih dahulu. Semprotkan campuran Anda pada 1 atau 2 helai daun di 1 bibit saja. Tunggu selama 48 jam. Jika daun itu terlihat sehat, cerah, dan tidak ada tanda-tanda ujungnya terbakar, berarti Anda aman untuk menyemprot seluruh populasi bibit tersebut. Jadilah dokter tanaman yang penuh perhatian. Banyak pemula yang antusias seringkali tergoda untuk mencampurkan ramuan ajaib ini dengan berbagai macam pupuk lain. Mereka berpikir, saya akan mencampur semprotan magnesium ini dengan pupuk kalsium cair supaya tanamannya makin kuat. Tolong, jangan lakukan itu. Ini adalah kesalahan kimia dasar yang sering membuat pupuk menjadi tidak berguna. Magnesium sulfat tidak boleh dicampur dalam 1 botol yang sama dengan pupuk yang mengandung kalsium, misalnya kalsium nitrat. Jika Anda mencampurkan keduanya di dalam air yang sama, mereka akan bereaksi seketika. Reaksi kimia ini akan mengikat kedua elemen tersebut menjadi endapan padat yang mengambang seperti awan putih keruh di botol Anda. Bentuk padat ini disebut gipsum. Akar apalagi pori-pori daun tidak akan bisa menyerap gipsum ini. Alhasil, tanaman Anda tidak mendapat magnesium dan tidak mendapat kalsium. Semuanya terbuang percuma. Jika Anda perlu memberikan pupuk kalsium, berikan pada hari yang berbeda, berjarak minimal 3-5 hari dari jadwal penyemprotan magnesium Anda. Biarkan tanaman mencerna satu nutrisi sebelum Anda menyodorkan nutrisi yang lain. Di luar manfaat luar biasa bagi bibit tanaman Anda, metode penyemprotan daun ini memiliki keuntungan tersembunyi yang sangat besar bagi lingkungan kita. Saat Anda menumpahkan berton-ton pupuk kimia padat ke atas tanah, sebagian besar dari pupuk itu tidak terserap oleh akar. Hujan lebat akan mencuci sisa pupuk tersebut, membawanya hanyut ke selokan, lalu mengalir ke sungai dan danau terdekat. Fenomena ini menyebabkan polusi air yang serius, membunuh ikan, dan memicu ledakan alga hijau yang beracun. Sebaliknya, metode foliar feeding atau semprot daun sangatlah presisi dan ramah lingkungan. Anda hanya menggunakan 1 sendok teh, jumlah yang sangat kecil. Anda menyemprotkannya tepat sasaran langsung ke daun yang membutuhkan. Tidak ada sisa bahan kimia yang menetes deras dan meracuni tanah atau sumber air bawah tanah di sekitar rumah Anda. Ini adalah cara memupuk paling elegan dan bertanggung jawab. Dengan mempraktekkan cara ini, Anda tidak hanya menyelamatkan bibit tomat kesayangan Anda dari kematian, tetapi Anda juga ikut serta membantu menjaga kebersihan sungai di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana dengan sisa cairan di dalam botol semprot Anda? Banyak orang membuat campuran 1 liter penuh, menyemprot beberapa pot bibit, dan mendapati masih ada sisa setengah botol. Mitos yang sering dipercaya adalah, Anda bisa menyimpannya di luar ruangan selama berbulan-bulan sampai jadwal semprot berikutnya. Kenyataannya, lebih baik Anda membuat campuran yang segar setiap saat. Jika Anda meninggalkan botol semprot di tempat yang terkena sinar matahari,
Air di dalamnya bisa mulai ditumbuhi lumut atau ganggang hijau mikroskopis. Selain itu, khasiat sabun pencuci piring yang membantu menempelkan air ke daun perlahan akan memudar seiring waktu. Jika Anda benar-benar harus menyimpannya, letakkan botol tersebut di ruangan yang gelap dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung, misalnya di bawah wastafel dapur. Namun, rekomendasi paling ideal adalah perhitungkan jumlah bibit Anda. Buatlah larutan secukupnya, misalnya hanya 1/4 liter untuk 2 hari. Menggunakan larutan yang baru diracik memastikan tingkat kebersihan air yang maksimal dan mencegah penyumbatan pada selang kecil di nosel botol semprot Anda. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya setelah krisis daun kuning ini teratasi? Mari kita bayangkan masa depannya. Setelah Anda memberikan perawatan semprotan magnesium ini, bibit Anda yang tadinya kerdil akan berubah secara menakjubkan. Daunnya kembali menjadi hijau pekat, batang utamanya menebal dengan cepat, dan akar di bawah tanah akan terstimulasi untuk tumbuh menyebar lebih kuat karena ada pasokan energi baru. Bibit yang sehat, kekar dan hijau pekat ini akan memiliki peluang hidup yang jauh lebih tinggi saat Anda akhirnya memindahkan mereka dari pot kecil ke lahan kebun yang sebenarnya di luar sana. Mereka tidak akan mudah mengalami syok transplantasi. Mereka akan lebih tangguh menahan hembusan angin pertama yang kencang dan lebih kebal terhadap serangan hama serangga yang mengintai. Hanya karena Anda menyelamatkan mereka dari kelaparan magnesium di usia muda, Anda menjamin panen buah yang berlimpah berbulan-bulan kemudian. Semua hasil luar biasa ini berawal dari satu keputusan sederhana untuk mencoba resep rahasia 1 liter air dan seujung sendok teh garam ajaib. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan luar biasa ini. Daun kuning pucat pada bibit bawah bukanlah tanda usia tua atau kurang air, melainkan jeritan putus asa tanaman yang memohon magnesium untuk membentuk klorofil. Akarnya yang masih kecil seringkali gagal mengambilnya dari tanah yang dingin. Namun sekarang Anda memegang kendali penuh dengan senjata rahasia berupa semprotan daun. Hanya dengan 1 sendok teh garam Inggris murni, dicampur 1 liter air yang diendapkan, dan 1 tetes kecil sabun, Anda telah menciptakan ramuan penyembuh ajaib. Menyemprotkannya di pagi hari tepat di bawah daun akan memberikan hasil hijau subur yang fantastis hanya dalam 2 atau 3 hari. Anda telah mencegah krisis dan menyiapkan tanaman Anda untuk tumbuh menjadi raksasa yang sehat di kebun Anda. Terima kasih banyak telah menonton dan belajar bersama saya hari ini. Jika rahasia ini mengubah cara Anda memandang bibit layu, tolong bantu kami dengan menekan tombol suka. Pastikan Anda berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan teknik rahasia berkebun lainnya yang akan segera kami bongkar. Tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah tanpa sengaja menggunakan garam Inggris beraroma mandi untuk tanaman Anda? Atau tanaman apa yang paling ingin Anda selamatkan akhir pekan ini? Mari kita berdiskusi di kolom komentar.